Tahu nggak kalau ternyata dalam 10 tahun terakhir kenaikan biaya ibadah haji ini naik sebesar 58%. Di tahun 2014, biaya penyelenggaraan ibadah haji ini sebesar 59 juta. Dan di tahun 2024 ini naik menjadi 94 juta rupiah. Selama 10 tahun terakhir naik 58%, yang jika dirata-ratakan mungkin setiap tahunnya naik sekitar 5,8%. Walaupun kamu harus tahu ya, di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya COVID, ini tidak ada kegiatan ibadah haji. Sebelum kita ngomongin asal-usul kenaikan biaya haji dan bagaimana cara menabung dan investasi, sebaiknya kita tahu dulu nih ada dua komponen biaya terkait ibadah haji ini. Yang pertama adalah BPIH, yang disingkat dari biaya perjalanan ibadah haji. Nah, PIPih ini apa sih? Ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh WNI warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji. Nah, pembayaran dana ini dilakukan secara 2 tahap. Yang pertama adalah ketika melakukan pendaftaran untuk mendapatkan porsi haji. Bisa juga dibilang setoran awal. Dan yang kedua kali adalah setoran pelunasan PIPih ketika kita akan berangkat haji. Biaya yang kedua ini namanya adalah BPIH alias biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ini adalah total biaya keseluruhan untuk kita melaksanakan ibadah haji. BPIH ini bersumber dari BPIH yang telah kita bayarkan tadi, juga dari APBN, nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lainnya yang sudah diatur oleh peraturan undang-undang. Dua alasan kenapa biaya naik haji ini naik terus setiap tahunnya. Oke, kita mungkin semua udah tahu ya ada yang namanya inflasi. Dan seluruh dunia ini selama 3 tahun terakhir sejak COVID ini mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi. Jadi memang kenaikan harga, barang, pelayanan, jasa, transportasi, akomodasi ini memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi alasan kenaikan biaya haji yang kedua adalah nilai tukar rupiah. Jika kita cek di chart berikut, nilai tukar rupiah selama 10 tahun terakhir ini turun 27%. Alasan yang kedua, kenapa sih biaya naik haji naik terus? Salah satunya adalah nilai tukar rupiah yang terus melemah selama 10 tahun terakhir. Selama 10 tahun terakhir, nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini turun sekitar 27%. Pada grafik ini, kita bisa melihat di tahun 2014 ternyata 1 US dollar itu sekitar 12.000. Dan di tahun 2014 ini, 1 US dollar itu 15.330. Jadi, selain kita harus berpacu melawan inflasi, kita juga harus berpacu terhadap pelemahan rupiah. Tapi nggak cuma dengan rupiah aja, karena negara tujuan kita adalah Arab Saudi, ada baiknya juga nih kita ngecek gimana sih nilai tukar Saudi Riyal terhadap rupiah. Sekedar cerita nih, aku melakukan ibadah umroh itu 3 kali. Yang pertama di tahun 96 atau 97 itu 1 rial itu sama dengan 500 rupiah. Lalu terakhir aku melakukan ibadah umroh itu sebelum nikah di tahun 2012. Itu 1 Saudi Riyal masih sekitar 3.000. Dan di tahun 2023, Desember 2023 kemarin, aku melakukan ibadah umroh, ternyata kurs Saudinya naik lagi menjadi sekitar 4.200. Jadi bisa dibilang dalam 10 tahun terakhir ini juga loh ternyata Riyal pun ikut menguat dibandingkan rupiah. Jadi ada baiknya jika kalau kita ingin mengunjungi ataupun melakukan ibadah haji di negara tersebut, kita juga udah pelan-pelan nih mulai memiliki tabungan dalam mata uang lain. Memang tidak bisa kita membuka tabungan dalam mata uang Saudi Riyal, tapi mungkin bisa dikonversi ke dalam mata uang tabungan lain. Ada juga kok instrumen lain yang ternyata adalah instrumen favorit buat nabung dana haji, yaitu emas. Emas selain instrumen favorit untuk nabung dana haji, ini juga adalah instrumen investasi favoritnya para perempuan di Indonesia. Dan ternyata setelah kita melihat chart pergerakan harga emas selama 10 tahun terakhir, harga emas dunia ini naik loh sekitar 64%. Jadi kenaikan harga emas ini bisa mengalahkan
kenaikan biaya ibadah haji di Indonesia. Jadi menurut aku cocok banget. Ini adalah bukti lain kenapa investasi emas itu cocok untuk menabung dana haji. Karena ternyata kenaikan harga emas justru mengurangi porsi gram emas yang kita alokasikan untuk membayar ibadah haji. Jadi di tahun 1997 biaya haji ini setara dengan 310 gram emas. Sedangkan 310 gram emas di 2024 ini udah sekitar 310 juta lebih. Kalau memang biaya ibadah haji di 94 juta, berarti kan sebenarnya hanya perlu 94 gram. Lalu kita bisa melihat di tahun 2027 biaya haji ini turun setara 145 gram emas. Jadi biaya hajinya naik tapi gram emasnya turun. Dan di tahun 2023 biaya haji ternyata senilai kurang dari 50 gram emas. Jadi gimana menurut kamu? Cocok kan kalau kamu investasi emas? Ibadah haji itu hukumnya wajib karena ada di dalam rukun Islam yang kelima. Memang wajib untuk yang mampu, tapi kita juga harus memampukan diri kita. Video ini justru untuk sama-sama nih mengajak teman-teman untuk mulai menabung ibadah haji. Karena walaupun tahun 2024 ini total kuota ibadah haji sudah dinaikkan menjadi 241.000, tapi ternyata 241.000 ini hanya mewakili 0,1% total masyarakat muslim di Indonesia. Jadi mau gak mau memang justru kita harus menabung haji sedini mungkin. Semoga video ini bisa membantu kita sama-sama disegerakan untuk naik haji.